Ini bukunya. Udah. Ini bukunya yang berjudul The Way to Win. Ditulis oleh Solihin Abu Izzuddin. Yo, what's up guys? Ya, balik lagi nih di channel YouTube Suara Dialektika. Oke. Em, Hari ini teman-teman ngapain aja nih di bulan puasa ini? Alhamdulillah sekarang ini sudah masuk sepekan ya. Udah lewat sepekan kita melalui bulan suci Ramadan ini yang insya Allah kita isi dengan ibadah-ibadah yang penuh dengan kekhusyukan, penuh dengan kehikmatan, dan juga tentunya penuh dengan fasilitas-fasilitas yang mendekatkan kita kepada pahala dan fadilah-fadilah yang lebih berlipat ganda tentunya daripada bulan-bulan biasanya. Untuk itu, tentunya kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, pemilik zat halam, zat yang Maha Kuasa, pemilik semesta alam. Dan juga tak henti-hentinya kita berdoa kepadanya, hanya kepadanya kita mohon ampun, hanya kepadanya kita mohon pertolongan, agar kiranya kita dilindungi dari salah satunya mungkin saat ini dari bahaya eh, virus corona atau COVID-19 yang masih menghantui negeri kita tercinta ini. Dan terakhir saya lihat sudah ada lumayan ya, sudah lewat dari angka 10.000, dan ini benar-benar apa ya, di luar dari prediksi juga. Dan maka dari itu lewat siaran ini saya meminta kepada teman-teman masyarakat Indonesia khususnya agar kiranya tetap mengikuti aturan pemerintah, surat edaran pemerintah, agar kita menjalankan physical distancing, social distancing, dan tentu saja tetap di rumah aja atau work from home. Teman-teman boleh untuk agenda apapun itu, mau kemana gitu kan, kegiatan apa yang mau dijalankan um, di luar sana, kan, tapi hal-hal yang bersifat premier saja, yang memang betul-betul sangat-sangat mendesaklah hal ini untuk dilakukan. Jadi yang membawa teman-teman mau tidak mau harus keluar, it's okay, tapi tetap teman-teman jaga jarak dan juga patuhi um, segala bentuk peralatan ataupun apa ya namanya, kayak barang-barang yang diperlukan untuk digunakan pada masa pandemi ini, teman-teman, seperti masker mungkin, sarung tangan juga ya kan. Juga saya lihat di berita-berita sudah ada aturan-aturan baru juga terkait dengan kendaraan roda 2 dan juga kendaraan roda 4, itu tolong dipatuhi banget teman-teman, apalagi untuk area yang berada dalam situasi PSBB ya. Dan insya Allah kita sama-sama berdoa semoga pandemi ini cepat berakhir dan cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari bumi pertiwi ini, dan kita bisa kembali beraktivitas seperti biasanya, serta memperkuat keimanan ketakwaan kita dengan kembali ke istana Allah, ke masjid masjid terdekat, kembali mohon ampun pada Allah, mengampilkan sejadah di sana, bersujud untuk meminta ampunannya, dan juga kita kembali mengaktifkan majelis-majelis di dalam masjid yang sudah lama eh, vakum karena pandemi ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang kemudian diutus untuk umat manusia saat ini hingga akhir zaman, dengan sunnah-sunnahnya, perilaku, perbuatannya, tutur kata beliau yang seharusnya menjadi contoh untuk kita, pegangan kita dalam berlayar di lautan ataupun samudera kehidupan ini, yang bisa jadi
kita sedang menuju pada gerbang di zaman penutup kehidupan ini. Oke teman-teman, berbicara tentang pandemi, ya mungkin pandemi virus ini ya banyak memberikan berbagai dampak kepada kita semua. Ada, dan yang paling kelihatan itu adalah dampak depresi. Banyak di antara kita, tidak sedikit teman-teman kita, karib kerabat kita yang merasakan depresi dengan terus terkungkung di rumah begitu, merasa bahwa pergerakannya yang begitu aktif sekali di hari-hari biasanya, so dengan adanya pandemi ini dan juga ancaman virus ini membuat gerakannya itu ya dibatasi beserta aturan pemerintah yang ada. Itu juga, hal itu memang tidak dapat dipungkiri bisa menyerang langsung psikisnya dari seseorang itu. Karena kenapa? Ya teman-teman tahu betul bahwasanya habits ataupun kebiasaan seseorang, dari tingkah lakunya, kesehariannya yang begitu aktif, ya, bergerak ke sana kemari, dan juga mereka-mereka yang punya hobi belajar keliling kemana-mana gitu ya, bermajelis kemana-mana, setelah berada di rumah aja, so putaran pikiran dalam otaknya itu seolah serasa terhenti gitu. Seakan-akan ketika diam di satu tempat, semua perasaan itu campur aduk dirasakan. Setelah sebelumnya karena saking aktifnya dia nggak ngerasa sama sekali bahwa ada perasaan menyendiri mungkin, atau sebenarnya ada penyakit, tapi karena saking aktifnya dia tidak merasakan sakit. Itu bisa saja terjadi teman-teman. Itu bisa saja terjadi karena dari pola pikir kita yang selalu terus ingin bergerak. Kemudian ketika dipatasi menjadi pasif. Nah, dalam keadaan diam tersebut, semua datang. Perasaan itu datang. Perasaan sedih datang. Paling kerasa adalah mungkin perasaan gelisah yang selama ini tidak dapat dirasakan, akhirnya jadi campur aduk saat berdiam diri saja, lalu kemudian berubah dari gelisah itu berubah menjadi sifat yang was-was, dari was-was hati kemudian bisa mengantarkan pada teman-teman kepada penyakit apapun. Apalagi sekarang di masa-masa saat ini ya, dengan gejala-gejala virus corona yang sudah dipaparkan oleh media-media, banyak orang-orang yang merasa bahwa sedikit batuk, sedikit bersin dan sebagainya, sakit tenggorokan sedikit, sudah merasa bahwa waduh, kena nih sudah berpikir ke arah sana ya, ke arah gejala-gejala itu ya, nauzubillah. Semoga kita terlindung dari hal-hal merugikan seperti demikian, insyaallah. Tapi ya memang hal itu bisa saja dirasakan oleh orang-orang dengan situasi saat ini. Ya, bagi mereka yang kosong aktivitasnya, ditambah lagi pasif di dalam rumah, ya tentu akan merasakan semacam itu. Tapi jika teman-teman iringi dengan ke agenda-agenda positif ya, jangan sampai teman-teman berpikir bahwa diam di rumah aja nih nggak bisa ngapa-ngapain, malah orang yang mager tambah mager gitu. Ya kalau teman-teman berpikir kreatif, inovatif, insya Allah teman-teman bisa sejujurnya teman-teman, untuk kita bisa terhindar dari hal-hal yang ya mungkin
Perasan-perasan seperti itu bisa merugikan hari-harinya teman-teman ya. Em, tapi mungkin tips dari saya, tapi saya juga mendapatkan ini dari sebuah video yang berisikan tentang ya, saya melihatnya dari sebuah video eh, yang dikirimkan oleh salah satu senior di lembaga dakwah, alumni tepatnya. Dia mengirimkan video yang di sana cukup luar biasa sekali. Saya kurang tahu profesor apa yang membuat penelitian itu, tapi isi penelitiannya itu begini. Teman-teman bisa cek di channel YouTube-nya Abang Sidik ya. Nanti saya terterakan juga namanya di bawah. Di channel YouTube-nya Abang Sidik itu lebih diringkas gitu. Jadi secara garis besar seperti ini. Penelitian itu dilakukan di sebuah kampus. Jadi terdapat dua kelompok mahasiswa dikelompokkan gitu. Ada kelompok mahasiswa yang diberikan kisi-kisi kata-kata berupa hal-hal yang bersifat bahagia gitu ya. Bahagia seperti syukur, seperti kepercayaan dengan pemerintahan sebagainya gitu. Terus kelompok yang satu itu dikasih kisi-kisi tentang ketidakpuasan gitu, tentang keburukan, itu tentang kenapa hidup ini sulit, kenapa pemerintah tidak adil dan sebagainya seperti itu. Kemudian dilakukan riset selama 30 hari, 1 bulan ya, 30 hari. Setelah 30 hari tersebut, kemudian dua kelompok ini yang diamanahkan bagaimana setiap harinya selama 30 hari itu terus mengulang-ulang kata-kata, kosakata yang sudah diberikan dari kisi-kisi yang diberikan sebelumnya. Nah, kemudian dua kelompok ini dipanggil satu persatu oleh profesor untuk dilihat hasil dari output dari penelitiannya ini. Dan ternyata yang sangat mengejutkan adalah di mana kelompok yang selama 30 hari memegang amanah untuk mengulang-ulang kosakata yang berbentuk kebahagiaan, kesukaan, kesenangan, itu keluar dengan diri yang fitrah. Ya bisa dikatakan pada pribadi yang bersih, jernih dan smart people lah gitu bahasanya sekarang. Nah, tapi berbeda dengan kelompok yang diberikan di awal kisi-kisi berupa keburukan seperti ketidakadilan, kesukaran dan sebagainya. Output dari mereka itu adalah ya wajah wajah mereka cemberut, terlihat dari raut wajahnya yang cemberut, suram dan mungkin berpenyakitan seperti itu, berpenyakitan, merasa rasa sakit yang cukup teramat gitu. Nah, dari sini disimpulkan bahwasanya mereka yang mengisi kehidupan dengan hal-hal pemikiran-pemikiran positif, tren-tren positif yang selalu berulang-ulang, insya Allah itu akan membantu kehidupannya di keesokan harinya dan hari-hari berikutnya itu akan lebih bercahaya dan lebih bermakna. Karena kenapa? Setiap harinya dalam satu hari itu terdapat miliaran sel dalam tubuh manusia yang mati, yang kemudian hidup kembali, berproduksi kembali menjadi sel baru. Nah, di sel baru ini yang masih dalam posisi netral, teman-teman, ketika teman-teman yang berada dalam sikap eksternal teman-teman baik, maka akan berpengaruh pada sel baru itu. Jadi sel netral ini akan berubah menjadi sel yang bersifat baik dan itu dapat mempertahankan metabolisme dan berdampak kepada peningkatan imunitas tubuh teman-teman sehingga sehat dan cerdaslah manusia tersebut. Sampai di sini mengerti kan? Nah, disitulah maksud
daripada penelitian profesor tersebut. Jadi apa? Untuk kita yang umat muslim, kita sudah diwariskan melalui sabda Nabi Muhammad SAW bahwasanya kita itu sudah diberikan Al-Quran, ya, Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad. Nah, ketika kita berpegang teguh kepada keduanya, Nabi Muhammad pun menjanjikan insya Allah umat Muslim, para umat mukmin yang memegang keduanya tidak akan lepas ataupun tidak akan tersesat dari samudra kehidupan ini. Masya Allah. Kita punya skenario kehidupan yang lengkap dengan yang dilengkapi pula dengan tata cara kehidupan dari yang kita ambil dari sunnah Nabi, lalu dikombinasikan. Ya, ketika kita berhasil mengkombinasikan keduanya dalam kehidupan, wah, itu kita sudah menjadi, bisa dikatakan sebutannya insan kamil, ya, manusia yang betul-betul dalam keadaan yang islami gitu. Ini bagaimana kehidupan islami itu dijalankan teman-teman, itu cukup mudah, yaitu dengan tren pikiran positif teman-teman. Pikiran positif, style positif gitu. Apapun style baju kalian, ya tetap berunsurkan positif. Jadi saya mau cerita sedikit teman-teman tentang beberapa hari sebelumnya saya sempat merasakan sakit di salah satu bagian tubuh saya sakit. Lalu kemudian setelah nonton video tersebut saya tonton pada pagi harinya, video penelitian tadi. Lalu pada malam harinya, wah, setelah buka puasa masih terasa sakit, masih terasa sakit begitu teman-teman. Apalagi saya harus menjadi imam sholat tarawih juga dengan keluarga, dengan ibu dan saudara-saudara saya di rumah, dan itu cukup mengganggu. Lalu kemudian saya mengingat isi dari video tersebut. Saya coba untuk mengamalkannya dengan di tengah saya menjalankan amal ibadah maudhu seperti sholat. Saya lakukan di sholat isya. Masya Allah. Tadinya saya ya terasa hangat tubuh saya dan juga terasa sakit di salah satu bagian tersebut. Dan alhamdulillah setelah saya jalankan itu dengan pemikiran positif, dengan wajah yang tenang selama sholat, yang mungkin jarang saya lakukan sebelumnya. Subhanallah, diberi petunjuk seketika oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah bangun dari sujud, salam, berdoa, kemudian salam dengan keluarga, ya Masya Allah, saya tidak lagi merasakan sakit tersebut teman-teman. Luar biasanya kekuatan berpikir positif, think fresh, berpikir segar. Setelah itu saya coba lagi dengan dibarengi dengan sholat tarawih. Masya Allah, think fresh, dampak dari think fresh tersebut semakin saya rasakan setelah sholat. Dan luar biasa, aktivitas pun lambat laun akhirnya kembali normal. Setelah sebelumnya saya mager banget gitu, serius saya mager banget dan pusing, nggak tahu apa-apa, nggak tahu mau ngapain. Tapi dengan kekuatan think fresh tersebut, ya alhamdulillah luar biasa sekali. Hal itu yang membuat saya bersemangat untuk bagaimana aktivitas keseharian saya bisa diisi dengan semangat penuh senyuman itu tadi. Dengan semangat penuh senyuman, dan yang pasti mengurangi perasaan suudzon kepada orang lainnya, dan juga rasa-rasa iri yang hanya mengurangi amal ibadah kita saja, ya. Rasa-rasa iri yang sebenarnya sangat-sangat mengurangi waktu kita banget lah. Kecuali kalau iri persoalan ibadahnya lebih tinggi daripada saya. Saya yang
statusnya sama dengan dia, seharusnya bisa juga dong seperti itu. Nah, itu nggak masalah. Iri dalam fastabiqul khairat, misalnya masalah. Ya, terkait dengan energi positif itu teman-teman, ya memang sekedar berpikir positif saja bagi kita orang mukmin eh, masih belum pas. Itu hanya sekedar bumbu-bumbu pelengkap saja. Tapi hidangan utama itu tetap sholat, teman-teman. Cobalah sholat dibarengi dengan pikiran positif, think fresh, lepaskan dunia dari pikiran teman-teman ketika sholat, dan betul-betul khusyuk, dan hanya mengharap satu-satunya ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingat sebuah cerita juga dari Bang apa itu? Dari ini penulis Zero to Hero, ya. Ini bukunya udah. Ini bukunya yang berjudul The Way to Win. Ditulis oleh Solihin Abu Izzuddin. Ya, masya Allah. Di dalam apa? Dalam tulisannya itu saya dapatkan di mana ada dua tokoh nih, majikan sama budak. Jadi majikannya ini kehilangan sebuah barang gitu, kehilangan sebuah barang. Lalu dia tidak tahu di mana barangnya itu berada. Dia bukan kehilangan sih, artinya dia lupa naruhnya di mana gitu. Dia lupa di mana dia letakkan itu barang. Lalu dia kemudian sholat, menegakkan sholat. Di tengah-tengah sholat, barulah dia teringat, oh barang saya ada di situ. Dan setelah salam, dia bergegas mencari budaknya. Lalu kemudian budaknya bertanya, smart sekali budaknya bertanya, kapan tuanku mengingat barang tersebut? Lalu tuannya ini mengatakan, saya mengingatnya tadi saat sholat. Lalu budak ini mengatakan, berarti tuan tidak menegakkan sholat tidak semata-mata mengharap ridha Allah. Bisa-bisa sholat tuan tidak diterima. Begitu kata budaknya. Lalu kemudian tuannya ini berpikir dan mengintrospeksi diri. Dan ternyata benar apa yang budak ini. Ya merdekakanlah budaknya yang tersebut. Berikan uang, pangan, sebagainya. Insya Allah. Di situ kita tersadar teman-teman bahwasanya betul-betul sholat juga membuat think fresh itu lebih bekerja, teman-teman. Ketika kita tidak mengaitkan unsur dunia di dalamnya, karena berbeda sekali. Kalau kita kaitkan dengan permainan dunia dan juga hal yang bersifat ukhrawi, yang langsung kepada sang pemilik dunia. Kenapa teman-teman ingin mendapatkan dunia, tidak langsung minta kepada yang punya dunia? Ketika teman-teman ingin menjadi orang yang berpengaruh di sekitaran orang lain, kenapa harus minta pengagungan dari orang lain atau manusia lainnya, kalau kita itu tidak mendekat kepada Sang Maha Pemilik dunia. Dialah zat yang bahkan mampu untuk mengangkat derajat manusia itu sendiri. Bahkan tidak hanya mengangkat derajat di dunia saja, ia angkat derajatnya di akhirat nanti. Siapa itu? Orang-orang yang beramal soleh dan menuntut ilmu. Derajatnya disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan akhirat. Masya Allah. Setelah kita belajar, kemudian teman-teman, seperti yang dikatakan oleh Anies Mata LC, Pak Anies Mata, bahwa tugas kita itu menjadi lilin, bukan menghina kegelapan. Ya mungkin artinya sama-sama persis ya. Bagaimana
kita itu seharusnya menjadi sesuatu yang bernilai, yang harusnya berusaha untuk berusaha menjadi sosok yang bermanfaat, memberikan maslahat, dan tentu saja bisa menjadi sosok yang dapat membantu orang-orang sekitar kita berusaha untuk menjadi sosok tersebut, daripada kita mencela masa yang menimpa kita gitu. Nah, jadi teman-teman, cobalah untuk mengedepankan think fresh ini, pikir positif ini. Karena di balik berpikiran positif, insya Allah tiap masalah yang kita hadapi di luar sana akan terselesaikan dengan mudahnya seizin Allah. Jika amal tersebut kita jalankan karena ridhonya dan kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ini saja. Billahi fissabil haq wa fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat puasa.